Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Gusniarti SPD, guru di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada video ini, saya akan menyajikan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Adapun program yang dirancang merupakan visi sekolah pada terwujudnya komunitas berkarakter Pancasila dan berwawasan lingkungan melalui pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuan program menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid melalui kegiatan pelestarian lingkungan dengan mengolah sampah plastik botol bekas minuman air mineral atau barang lainnya dari bahan plastik yang ada di lingkungan sekitar. Poin pelajar Pancasila yang dikembangkan: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap lingkungan, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan mendorong mengembangkan sikap-sikap positif yang merupakan pengejauhan tahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mampu bergotong royong, kepemimpinan murid memungkinkan murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk terampil menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Latar belakang, program ini merupakan program yang dirancang dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan sebagai sekolah penggerak dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan untuk peserta didik kelas 7 yang terdiri dari 8 kelas yang menerapkan kurikulum merdeka, di mana untuk mendorong kepemimpinan murid akan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengangkat tema ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Dari survei yang dilakukan di lingkungan sekolah oleh peserta didik, fenomena sampah plastik terutama botol minuman air mineral ditemukan memenuhi tempat-tempat sampah yang ada di sekolah, sehingga diperlukan tindakan aksi nyata dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Kalau kita tidak belajar dari evaluasi, dapatkah melaksanakan program pengelolaan sampah plastik mencapai tujuan? Dilakukan tindakan antara lain diskusi dengan kepala sekolah, sosialisasi program bersama rekan sejawat, dan pembentukan tim koordinator dan fasilitator program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di kelas 7 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pada pertemuan pertama, peserta didik menonton berbagai video berkenaan dengan fenomena sampah dan cara pengelolaannya, reduce, reuse, dan recycle. Apa yang dapat dilakukan oleh murid untuk dapat mengatasi masalah sampah plastik bekas air mineral? Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan siswa kelas 7 untuk sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah melalui video pemantik dan berdiskusi tentang program yang dapat dilakukan oleh siswa berkenaan dengan permasalahan sampah. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait program pengelolaan sampah plastik di sekolah? Tindakan yang dilakukan antara lain, murid-murid melakukan survei lingkungan sekolah dan pengambilan sampah berkenaan dengan permasalahan sampah yang mereka temui di sekolah, dan berdiskusi menentukan pilihan sampah yang akan dikelola, peran apa yang akan mereka ambil, dan karya apa yang akan dibuat. Bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kepemimpinan murid? Yaitu dengan memfasilitasi tempat, media, dan jadwal diskusi bersama murid,
serta komunitas praktisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Implementasi tahapan deskripsi peristiwa atau FAQ. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, diskusi bersama warga sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam rencana program yang akan dilaksanakan, menanyakan pendapat, ide atau masukan, keinginan dan harapan, serta pilihan-pilihan pada program yang dibutuhkan sekolah. Implementasi tahapan berikutnya adalah pembuatan proposal perancangan karya dari sampah plastik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan keleluasaan memilih karya apa yang akan mereka buat dari pilihan pengelolaan limbah plastik botol bekas yang ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Implementasi tahapan berikutnya adalah proses pembuatan karya sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik berdasarkan ide yang dituangkan pada proposal kreativitas karya yang ingin dihasilkan oleh setiap kelompok. Dalam pengerjaan, peserta didik menjalankan perannya masing-masing secara bergotong royong dalam pembuatan karyanya. Presentasi hasil karya pada tahap evaluasi dan penilaian oleh tim program P5 yang dalam hal ini dilakukan oleh koordinator program. Tahapan selanjutnya adalah pengisian angket evaluasi dan refleksi program pengelolaan sampah botol plastik menjadi barang bermanfaat dan bernilai oleh peserta didik siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pengumpulan karya oleh tim program P5 koordinator dan fasilitator program. Dengan catatan kami bahwa pameran karya akan dilaksanakan setelah bulan puasa bersamaan dengan panen hasil 2 tema program P5 lainnya. Berikut adalah diagram Y. Dari aspek suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership. Pada suara atau voice, murid diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, usul, saran, tanggapan, atau pendapat, gagasan, dan minat, dapat berbicara sesuai keinginan. Pada aspek pilihan atau choice, murid diberi kesempatan untuk memilih karya sesuai keinginannya, memilih perannya dalam kelompok, dan memilih cara mendemonstrasikannya. Pada aspek kepemilikan atau ownership, murid akan bangga pada hasil karyanya, mengelola kreativitas, bentuk karya, barang bekas menjadi barang yang bernilai dan berguna. Pembelajaran yang saya peroleh pada tahap ini antara lain, murid antusias menyuarakan minat dan membuat pilihan-pilihan tema serta menentukan bahan-bahan pembuatan karya dari limbah plastik botol. Dari hasil kemandirian mereka melihat contoh karya yang menarik dari sumber internet. Murid terlihat merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sampai akhirnya merasa memiliki programnya sendiri. Pentingnya seorang guru menjadi fasilitator dan melakukan pendampingan ide-ide murid agar setiap murid merasakan bahwa dalam pembuatan program ini, guru berpihak pada murid dan hasilnya berdampak positif pada murid itu sendiri. Kedepannya, saya bersama warga sekolah, kepala sekolah, koordinator, dan fasilitator, serta peserta didik akan lebih memperhatikan aset yang ada dan mencari strategi yang terbaik untuk peningkatan program kedepannya berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan melalui angket. Kegiatan diskusi bersama warga sekolah akan menjadi kegiatan rutin dalam setiap rencana kegiatan, karena sebagai pelaksana kegiatan sangat membutuhkan ide, saran, dan masukan supaya saat pelaksanaan, kegiatan akan berjalan lebih baik atau lebih optimal. Demikian program P5 di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.